Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Aunia Ulfa yang sudah memberikan closing statement. Rasa-rasanya belum lengkap nih kalau Pak Tato belum memberikan closing statement. Closing statement selanjutnya Pak Tato dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ani, izin dulu Bu ya. Pemirsa, sedikit saya bercerita berkenaan dengan bagaimana hidup ini seperti panggung sandiwara. Tadi juga Bu ya cerita, Pak Tato bagaimana kalau mendapat istri yang 80 tahun. Waduh, itu artinya istri saya kan 4. Jadi dibagi 4, jadi tetap 20 tahun itu istrinya. Itu drama itu. Dan karena saya pengajar drama di kampus, saya pakai pendekatan metode bedah drama. Apakah betul panggung drama itu ada di dunia? Bukan hanya di dunia saja pemirsa, ternyata sejak di alam surga sudah ada drama. Apa itu ciri drama? Pertama itu ada alur cerita, ada tokoh yang dikemas, ada setting suasana, ada sudut pandang, lalu ada cerita yang menarik dibuat supaya ada konflik. Bagaimana drama itu menarik, itu konflik. Ada contoh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan terakhir tadi Buya cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Semuanya berkisah tentang drama-drama tadi. Apakah masih perlu bukti? Di surga sudah ada. Tadi Buya menceritakan ada konflik antara iblis dengan makhluk yang diciptakan Adam. Itu sejak di surga pemirsa. Sudah ada konflik. Apakah Tuhan tidak tahu? Tahu, karena Tuhan maha sutradara. Kalau tidak ada sutradara, ceritanya nggak nyaman, nggak enak ditonton, nggak enak didengar. Dan itu sampai akhir zaman. Apa tema yang paling bagus untuk diangkat dalam cerita? Itu temanya harta, tahta, dan wanita sampai akhir zaman. Jadi jangan punya pikiran bahwa dunia akan aman-aman saja. Tidak saudaraku, karena drama itu belum berakhir. Tokohnya berganti, orangnya berganti, setting dan suasana berganti, tetapi harta, tahta, dan wanita, mungkin ada Toyota, mungkin kuota berikutnya itu berkembang. Di akhir zaman begitu. Bagaimana Nabi Adam diciptakan? Luar biasa, terjadi konflik. Terakhir sentuhan wanita, Ibu Hawa mengatakan jangan kau dekati buah kuldi seperti itu. Sementara Buya mengatakan kuldi sana tema besar, kuldi keabadian adalah perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak perlu diceritakan di sini. Kembali setelah yang satu ini, saya kembali ke Mbak Hani. Silakan Mbak Hani. Iya, terima kasih disampaikan kepada Pak Tato yang sudah mengulas habis tentang gelombang cinta ataupun kajian malam hari ini. Closing selanjutnya yaitu diberikan waktu kepada Buya. Silakan iya, Buya. Kita bicara tentang konflik. Satu novel pun tidak akan enak dibaca kalau di dalamnya tidak ada konflik. Saya mendukung dan saya membenarkan Tuhan saya karena Dia mencipta iblis dan diizinkan oleh Tuhan iblis menggoda kita. Artinya iblis punya SIM ya, punya surat izin menggoda. Artinya resmi dia tuh. Ya, seizin Allah kok. Ketika iblis diusir dari sorga, dia membangkang dan bersyarat, boleh aku keluar dari sorga, tapi ada permintaan. Kata Tuhan, silakan katakan kamu minta apa. Yang penting jangan terlalu lama engkau nongkrong di sorga ini. Pergilah. Satu, dia minta panjang umur. Qala anzirni, ya, panjanganlah umurku sampai kiamat nanti. Dijawab oleh Allah, disetujui. Qala innaka minal munzarin. Shadaqallahu lazim. Ya, engkau umur panjang sampai kiamat. Dikabul nggak? Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee. Yang kedua, iblis juga sesumbar. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Izinkanlah aku ingin menggoda seluruh umat manusia. Allah juga mengizinkan, silakan. Yang penting kamu keluar, sudah cepat keluar. Jadi kalau begitu izin menggoda kita legal enggak? Legal. Dikasih SIM enggak? Kasih. SIM itu singkatan surat izin menggoda. Kalau tanpa iblis, saya tidak tahu di antara bapak-bapak mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil.
mana yang mulia, mana yang bejat, karena semuanya sama. Jadi ketika kita berjuang menghadapi tantangan, menghadapi musuh dan sebagainya, bersyukurlah kepada Allah bahwa cerita kita segera akan dimulai. Itu persoalannya. Ya, kemudian pertanyaan dari Pak Habib, siapa namanya? Umar Dari Habib. ya dari Papua, tentang bagaimana bercakap-cakap tanpa menggunakan bahasa. Di sini saya katakan tidak sebatas itu saja, wahai kekasihku. Tidak sebatas itu saja, wahai kekasihku. Kita terus belajar dan belajar untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas komunikasi kita. Sampai pada titik tertentu kita bisa bercengkerama bersama dengan tidak menggunakan bahasa apapun. Artinya ketika saya juga mencintai seorang perempuan dan perempuan mencintai saya, sudah tidak perlu percakapan. Aku membaca getaran matamu, ya, detak lututmu, aku baca semuanya itu. Engkau sedang tergila-gila kepadaku. Aku paham kok. Ya. Ketika orang datang ke sini minta tolong kepada saya, dia bercerita, minta bantuan lah gitu, doa-doa. Saya tetap nggak usah cerita lah. Saya tahu kamu lagi banyak utang. Ya kan? Ada lagi yang datang mau bercerita panjang lebar, saya tahu dah. Ya, ini kirimin saja Fatihah buat suamimu 99 kali setiap habis sholat maghrib. Ya, suamimu berselingkuh, saya tahu. Matanya ojlek. Dari sorot matanya, dari cara gaya berbicaranya, dari pakaiannya. Kita melakukan psikotes itu tidak perlu berdialog berjam-jam. 5 menit saja saya bisa tahu engkau sekolahnya kelas berapa. Ibu katanya janjinya mau datang jam 10, kok sekarang jam 12? Anu Pak Kiai, saya mampir dulu ke Kesmas. Siapa yang sakit? Anak saya udah lama sakit tuh. Terus kata dokter sakitnya apa? Nggak tahu, kata dokter masih di koperasi katanya gitu. Ketika saya berkomunikasi dengan level komunikasi macam itu, saya tetapkan ini adalah uneducated, orang yang tidak berpendidikan. Paling sekolahnya kelas 3 SD. Nggak usah lama-lama, sudahlah selesai. Iya, ketika kita berbicara 5 menit, saya bisa memutuskan Anda levelnya apa. Itu saja persoalannya. Nah, adapun kisah ini bagaimana kita bercengkerama tanpa menggunakan bahasa apapun, ini kita angkat dari kisah-kisah para sufi. Kisah para sufi itu dulu pada zaman dahulu kala ada seseorang berguru kepada seorang tasawuf. Kalau tidak salah itu Abul Hasan Asyadzuli, ya, sahib tariqah Asyadzuliyah gitu. Yang saya dulu sering kalau malam Sabtu saya ziarah ke makbarahnya Imam Asyadzuli yang ada di Jabal Qasyun, ya, di Gunung Qasyun di dekat kota Tunisia di sana. Itu salah seorang muridnya itu sudah lama berguru kepada beliau. Rupanya ilmunya sudah keserap semuanya. Lalu beliau ditanya oleh santrinya itu, masih ada lagi enggak ilmu yang lebih tinggi lagi? Dia tidak merasa cukup dengan ilmu yang disampaikan oleh gurunya itu. Gurunya mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang alim ada yang lebih alim lagi. Di atasku juga banyak. Ya, aku bisa mengantarkan kamu sampai di sini saja. Kalau meta yang lebih silakan berguru kepada mursyid yang lain.
Akhirnya direkomendasikan dia mencari guru yang ada di Lebanon, ya. Nah, itu namanya katakan sajalah Syekh Abdullah. Berangkatlah dia mencari Syekh Abdullah itu. Dia datang, sang mursyid sudah tahu lah, ya, karena dia orang yang arif sekali. Pertanyaannya, bolehkah saya ikut mengaji di sini? Oh ya boleh, silakan, silakan, silakan. Mungkin dikasih kamar segala macam. Sholat duhur berjamaah, terus duduk ngeriung, ya, sambil berzikir. Sholat asar bersama, ngeriung, duduk berzikir. Maghrib setiap hari begitu saja. Sholat berjamaah dan duduk mengeriung. Si murid ini akhirnya bertanya kepada guru, kapan pengajiannya? Seperti Buya Sakur malam Jumat sama malam Senin. Ini kapan pengajiannya? Kata gurunya, tiap hari kita mengaji kok. Kapan? Setiap sholat kita ngaji. Ngaji apa? Yang ada masing-masing hanya memutar tasbih, berzikir. Kok ada pengajian, ada kajian agama? Akhirnya dipanggil salah seorang murid yang sudah lama di situ. Tadi habis zuhur kita ngaji apa? Ngaji ilmu balaghah. Apa yang saya terangkan tentang isti'arah? Ada yang bertanya, ada. Kamu bertanya, pertanyaan begini. Lalu jawaban saya bagaimana? Jawaban saya begini. Loh, jadi selama mereka berzikir terjadilah proses belajar. Dia bertanya, bagaimana bisa terjadi? Sang guru mengatakan, ini murid-murid saya adalah sudah levelnya lebih dari kamu. Kamu berkomunikasi menggunakan bahasa, tapi kami sini sudah lebih dari itu. Kami bisa berkomunikasi tanpa menggunakan bahasa apapun. Terima kasih, itu aja. Baik, sahabat Wamima TV, menarik sekali kajian kitab Fi Dhilalil Quran pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada yang sudah bergabung pada malam hari ini, terutama Mbak Aunia Ulfa yang dari Kalimantan, Pak Saidun yang jauh-jauh dari Semarang, Pak Kahar, dan Pak Umar Habib yang di Timika. Tentu saja kepada Buya yang semuanya kita selalu nantikan nasihat dan petuah-petuah beliau. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ani Dan saya Tato. Salam damai, bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.